Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebentar lagi kalian ujian sekolah loh, mau sukses kan? Yuk belajar mengerjakan latihan soal. Kali ini kita akan membahas soal-soal IPA sebanyak 40 soal yang materinya dimulai dari kelas 4, 5, dan 6. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai 10. Sebelum belajar jangan lupa berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 1. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan hewan apa ya yang nantinya hewan tersebut akan dimakan oleh burung elang. Pertanyaannya, makhluk hidup yang tepat agar rantai makanan di atas lengkap adalah A. Ayam, B. Ulat, C. Ular, D. Burung. Jawabannya adalah C. Rantai makanan atau peristiwa makan dimakan tersebut terjadi di ekosistem sawah, dan ular adalah makhluk hidup yang memakan katak dan yang dimakan oleh burung elang. Dalam rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen. Perlu kalian ketahui, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen itu adalah tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuhan memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 itu adalah hewan pemakan tumbuhan yang disebut herbivora atau hewan pemakan segala yang disebut omnivora. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora ataupun omnivora. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3, burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 maupun tingkat 4 adalah hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging atau hewan lain. Soal nomor 2. Perhatikan gambar hewan berikut. Hewan apa ini? Ya, ini adalah itik. Pertanyaannya, cara adaptasi hewan tersebut adalah: perhatikan kaki dan paruhnya. A. Kuku melengkung, tajam dan kuat. Paruh tajam, kuat, runcing dan agak membengkok. B. Terdapat selaput di antara jari-jarinya. Paruh panjang dan berkantong besar. C. Terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Paruh runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon. D. Memiliki selaput di kaki untuk berenang dan berjalan di lumpur. Paruh pipi dan lebar dengan struktur penyaring seperti sisir. Jawabannya adalah D. Untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang berlumpur atau berair, itik memiliki kaki yang berselaput dan paruhnya pipih dan lebar. Soal nomor 3. Pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan jalan tol dapat mengakibatkan A. Kelangsungan hidup flora dan fauna terganggu. B. Kerusakan lahan pertanian masyarakat. C. Keanekaragaman hayati meningkat. D. Kemacetan lalu lintas berkurang. Jawabannya adalah A. Kelangsungan hidup flora dan fauna terganggu. Mengapa demikian? Karena dengan dibukanya kawasan hutan yang biasanya dilakukan dengan cara membakar hutan seperti ini, maka tentunya banyak fauna atau hewan yang akan kehilangan habitatnya, juga akan kehilangan tempat untuk mencari makan, sehingga menyebabkan hewan-hewan tersebut menjadi langka dan pada akhirnya punah. Begitu juga dengan flora atau tumbuhan yang ada dalam hutan tersebut. Karena adanya pembakaran hutan, maka flora atau tumbuhan dalam hutan tersebut akan terancam punah juga.
Soal nomor 4. Amatilah gambar hewan berikut. Di gambar ini ada dua hewan, yaitu seekor kerbau dan seekor burung jalak. Pertanyaannya, hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup pada gambar tersebut termasuk simbiosis? A. Komensalisme, karena burung jalak diuntungkan dan kerbau tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. B. Parasitisme, karena burung jalak diuntungkan dan kerbau dirugikan. C. Mutualisme, karena kerbau dan burung jalak sama-sama diuntungkan. D. Mutualisme, karena kerbau dan burung jalak sama-sama dirugikan. Jawabannya adalah C. Mutualisme, karena kerbau dan burung jalak sama-sama diuntungkan. Kenapa kok sama-sama untung? Karena kutu yang ada di kerbau dimakan oleh burung jalak, sehingga kerbau tidak merasa gatal. Kemudian burung jalak diuntungkan juga karena mendapatkan makanan dari kerbau, yaitu kutunya si kerbau. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar tumbuhan yang salah satu bagian tumbuhan ditunjuk oleh tanda panah. Pertanyaannya, fungsi bagian tumbuhan yang ditunjuk tanda panah pada gambar tersebut adalah A. Sebagai alat perkembangbiakan, B. Mengangkut hasil fotosintesis menuju daun, C. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, D. Sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jawabannya adalah D. Sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Ternyata yang ditunjuk oleh tanda panah dalam gambar tersebut adalah daun. Dan fungsi daun kalian sudah tahu, yaitu tempat terjadinya proses fotosintesis. Jika yang A sebagai alat perkembangbiakan itu adalah fungsi dari bunga. Kalau B mengangkut hasil fotosintesis menuju daun itu adalah fungsinya batang. Yang C menyerap air dan zat hara dari dalam tanah itu adalah fungsinya akar. Soal nomor 6. Sampah plastik merupakan jenis sampah yang banyak dihasilkan dari kegiatan masyarakat. Sebagian besar masyarakat membuang sampah plastik di tanah. Akibat dari pembuangan sampah plastik tersebut adalah A. Tanah menjadi mudah ditanami, B. Kesuburan tanah semakin menurun, C. Aliran air dalam tanah semakin lancar, D. Populasi organisme di dalam tanah semakin meningkat. Jawabannya adalah B. Kesuburan tanah semakin menurun. Mengapa demikian? Karena sampah plastik merupakan jenis sampah anorganik, sampah yang tidak dapat hancur atau sulit hancur. Jika dibuang dengan cara ditanam atau dikubur dalam tanah, maka akan menyebabkan tanah tidak subur. Apalagi kalau sampahnya sudah menggunung seperti ini. Selain tanahnya menjadi tidak subur, dapat mengakibatkan bau tidak sedap dan sumber penyakit. Soal nomor 7. Para peneliti menciptakan atap rumah yang bisa berubah warna sesuai kebutuhan. Seperti saat cuaca panas dapat berubah menjadi cerah agar dapat memantulkan panas matahari. Sementara itu, pada musim dingin, atap rumah dapat berubah warna menjadi lebih gelap sehingga dapat menyerap panas matahari. Teknologi ini mengadopsi bentuk adaptasi A. Terenggiling yang memiliki kulit kering bersisik, B. Landak yang memiliki kulit berduri, C. Bunglon dengan kemampuan mimikri, D. Kura-kura yang memiliki cangkang. Jawabannya adalah C. Bunglon dengan kemampuan mimikri. Kemampuan bunglon yang dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya atau yang disebut dengan mimikri itulah yang diadopsi oleh para peneliti untuk menciptakan atap rumah yang bisa berubah warna sesuai kebutuhan. Perlu kalian ketahui, ini adalah terenggiling. Cara adaptasinya dengan menggulungkan tubuhnya ketika ada bahaya yang mengancam. Ini adalah landak. Cara adaptasinya dengan menegakkan kulitnya yang berduri jika dalam keadaan terancam.
Ini adalah kura-kura. Cara adaptasinya adalah dengan memasukkan kepalanya ke dalam cangkangnya yang keras apabila ada bahaya yang mengancam. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bencana banjir yang diakibatkan adanya penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar atau yang dikenal dengan illegal logging. Pertanyaannya, upaya yang tepat untuk mencegah peristiwa seperti gambar tersebut adalah A. Menggalakkan penghijauan, B. Pembuatan kawasan konservasi, C. Tidak membuang limbah industri di sungai, D. Tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan. Jawabannya adalah A. Menggalakkan penghijauan. Mengapa? Karena dengan penghijauan atau reboisasi seperti ini, maka akan mengembalikan kondisi hutan seperti semula, yaitu bisa mengikat dan menyimpan air ketika terjadi hujan. Soal nomor 9. Perhatikan gambar hewan berikut. Ini adalah gambar ikan yang salah satu bagian tubuhnya ditunjuk oleh tanda panah. Pertanyaannya, fungsi bagian tubuh yang ditunjuk oleh tanda panah adalah A. Bernapas dalam air, B. Bergerak dalam air, C. Menyerap oksigen dalam air, D. Menangkap mangsa. Jawabannya adalah B. Bergerak dalam air. Setelah diamati, ternyata pada gambar yang ditunjuk adalah ekor yang fungsinya untuk membantu gerakan ikan dalam air. Jika yang A bernafas dalam air dan yang C menyerap oksigen dalam air, itu adalah fungsinya insang. Sedangkan D menangkap mangsa adalah fungsi dari mulut ikan. Selain itu, coba amati gambar ini. Fungsi bagian tubuh ikan lainnya adalah ini mata untuk melihat lingkungan sekitar. Yang ini sirip untuk membantu berenang, dan ini adalah sisik untuk pelindung tubuhnya. Soal nomor 10. Perhatikan gambar daur hidup berikut. Ini adalah daur hidup katak. Pertanyaannya, tahapan daur hidup yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 secara berurutan adalah A. Kecebong dan telur, B. Telur dan kecebong, C. Telur dan katak berekor, D. Kecebong berkaki dan telur. Jawabannya adalah B. Yang nomor 1 itu adalah telur dan yang nomor 2 adalah kecebong. Coba kalian amati gambar daur hidup katak ini yang dimulai dari 1, telur. Katak bertelur di tempat yang lembab atau di atas permukaan air yang tenang. Yang kedua ini adalah kecebong atau berudu. Tahapan yang ketiga, kecebong atau berudu berkaki. Dalam tahapan ini, kecebong atau berudu hidup di air. Maka dari itu alat pernafasannya menggunakan insang. Tahapan yang keempat adalah katak muda atau katak berekor. Baru yang terakhir, yang kelima, yaitu katak dewasa. Ketika sudah berubah menjadi katak dewasa, tempat hidupnya bisa di air dan bisa juga di darat, sehingga katak disebut sebagai hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di dua alam, ya di darat ya di air. Alat pernafasannya yaitu paru-paru dan kulit. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.